Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulianto Lailo dalam video pembelajaran elektronika digital program studi teknik listrik Politeknik Negeri Papua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi representasi numeris. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang representasi terlebih dahulu, kita akan melihat bagaimana pengantar dari sistem digital. Di sini kata digital terlebih dahulu ya. Kata digital itu dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi perbedaan kata umum ya. Jadi sudah tidak menjadi kata yang absurd atau kata yang hanya dipakai pada dunia pendidikan, tapi sudah lebih umum. Karena penggunaan digital sendiri sudah luas ya, hampir di semua bidang kehidupan. Contohnya pada piranti komputer, piranti otomatis, robot, teknologi kedokteran, transportasi, hiburan, dan lain-lain ya. Pendekatan representasi numeris. Jadi representasi numeris itu sendiri adalah pendekatan bagaimana kehidupan sehari-hari dalam sebuah lini kehidupan kita analogikan dalam bentuk representasi numeris. Dalam representasi numeris sendiri di sini kita bagi dua. Pertama, representasi analog. Representasi analog ini biasanya besarannya dinyatakan dalam tegangan, arus, atau gerakan meter yang proporsional dengan nilai dari besaran itu sendiri. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari paling sering mungkin kita menggunakan speedometer sebagai penunjuk kecepatan untuk kendaraan bermotor kita ya. Jadi kendaraan bermotor bisa kita lihat kecepatannya pakai speedometer. Kecepatan speedometer sendiri ditunjukkan oleh gerakan jarum ya. Gerakan jarum ini adalah contoh penggunaan teknologi secara analog. Jadi representasi kecepatan itu ditunjuk menggunakan gerakan jarum. Jadi gerakan jarum itu tidak putus-putus. Selalu ada nilainya. Jadi nilai yang tidak ada biasanya diperkirakan itu nilai berapa. Jadi nilai perkiraan. Kemudian ada termostat dalam ruangan, jadi ada termometer dalam ruangan biasanya ditunjukkan oleh gerakan stripnya ya, gerakan strip, atau bisa juga menggunakan kalau termometer ada yang masih pakai raksa, itu juga masih analog. Kemudian ada mikrofon ya, pasti masih analog. Kemudian ada representasi digital. Nah, representasi digital sendiri besarnya tidak ditunjukkan dalam besaran yang proporsional saja, tetapi juga dalam simbol yang biasa kita sebut sebagai digit. Jadi perbedaan utamanya itu ya. Jadi kalau analog itu dia continue pendekatannya, jadi biasanya pakai pendekatan tegangan, arus, terus panas dan lain-lain ya. Kemudian kalau representasi digital itu biasanya dia dinyatakan dalam digit. Contohnya adalah jam digital. Jadi kalau jam yang sudah pakai nomor-nomor ya, jadi penunjuknya itu biasanya digit ya, berupa digit angka. Kemudian ada kalkulator, penunjuk kalkulator itu digital juga. Jadi kemudian ada counter. Jadi counter ini biasa dilihat di jalan-jalan ya, terutama pada lampu lalu lintas. Nah, perbedaan utama antara kuantitas analog dan digital itu dapat dinyatakan secara sederhana. Analog itu continue, digital itu discrete atau langkah demi langkah. Jadi ini contoh isyarat analog dan isyarat digital. Kalau isyarat analog biasanya dinyatakan dalam bentuk sinyal sinusoidal. Ya, ini contoh adalah sinyal analog yang tidak beraturan. Sinyal ini bisa dinyatakan secara digital melalui isyarat digital ya. Jadi kalau isyarat analog itu pakai gelombang sinus, kalau isyarat digital itu biasa menggunakan gelombang kotak seperti ini. Jadi dia hanya punya dua proporsional nilai, 1 dan 0. Kalau analog itu di setiap titiknya ada nilainya, tidak boleh tidak ada. Ya. Kemudian kalau kita contohkan dalam sebuah garis lurus analog yang continue dari nilai 0 sampai 1000 ya, 1000 di setiap titik pada garis lurus ini pasti ada nilainya. Sedangkan kalau dalam bentuk discrete kita hanya mengambil sampelnya aja. Dari 0 sampai 1000 kita ambil sampel
sampel ke 0, sampel ke 1, sampel ke 2, sampel ke 3. Nilainya berapa? Seperti itu. Nah, isyarat analog itu tadi, isyarat analog mempunyai jangkauan kontinu. Jadi misalnya dari tadi ya, 0,01 mV hingga 1000,00 mV. Kuantitas analog sendiri merupakan kuantitas yang bersifat real. Jadi sumbu dalam sumbu tadi real ya, sumbu real. Jadi semua nilainya ada. Sehingga dapat mewakilkan hampir semua kuantitas dalam semua satu bidang kehidupan, berbagai bidang kehidupan. Sedangkan isyarat digital itu tidak mempunyai jangkauan kontinu, melainkan diwakilkan oleh lambang. Karena keterbatasan jumlah lambang yang digunakan untuk mewakili kualitas digital, jadinya tidak semua nilai kuantitas analog itu dapat diwakilkan oleh kuantitas digital. Representasi digital sendiri bersifat diskrit, artinya nilai kuantitas analog hanya dapat didekati oleh sejumlah lambang yang diwakilkan oleh kuantitas digital. Contohnya kita punya grafik untuk nilai analog dan digital. Jadi isyarat analognya berupa grafik, grafik yang dituliskan tidak ada putus-putusnya atau kontinu. Sedangkan kalau isyarat digital, dari isyarat analog ini kita dapat diskritkan ya. Kita dapat potong-potong pada berbagai nilai yang ada pada pendekatan analog. Nah, jadinya gimana bedanya? Jadi sifat diskrit itu pada representasi digital menjadikan pada sistem digital tidak ada lagi ketidakpastian. Ini ya. Jadi nilainya cuman kalau bukan di rentan ini tuh yang ini. Ini ya. Jadi pada sumbu yang mendatar ini saja. Mendatar, naik atau turun, horizontal atau vertikal. Nilai vertikal atau horizontal. Sedangkan kalau nilai pada isyarat analog itu kita adalah biasanya nilai perkiraan. Contohnya ya, kita mau ambil nilai di titik ini. Ini kan di bawah 750, di atas 500. Berapa nilainya? Akhirnya kita memperkirakan nilai ini seperti apa. Ya, jadi dia terbuka terhadap penafsiran. Jadi ada penafsirannya. Perbedaannya pada sistem analog dan digital, kombinasi dari kalau sistem digital itu kombinasi dari sebuah peralatan didesain untuk memenuhi kualitas informasi logika atau bersifat fisik yang dinyatakan dalam bentuk digit. Nilainya itu biasanya berupa nilai diskrit. Sebagian besar berupa peralatan elektronik, juga bisa mekanik. Contohnya pada komputer, kalkulator, audio dan video digital, sistem telepon. Ya. Kemudian pada sistem analog itu biasanya terdiri dari sejumlah peralatan yang untuk memanipulasi besaran fisik yang dinyatakan dalam bentuk analog. Besarnya bisa bervariasi dalam rentang nilai yang kontinu, artinya tidak putus-putus ya. Contohnya ada pada audio amplifier, tape recording, switch lampu atau saklar ya. Kelebihan sistem digital. Di sini ada beberapa kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapat ketika menggunakan sistem digital ya. Pertama, sistem digital itu secara umum lebih mudah dirancang, lebih mudah daripada sistem analog ya, karena dia lebih simpel daripada sistem analog. Kemudian penyimpanan informasi lebih mudah. Ini pasti ya, karena kalau analog itu kan tidak putus-putus ya, artinya data yang kita pakai untuk menyimpan data analog itu akan lebih besar daripada data digital, karena digital itu jadi potong-potong. Kita bisa memotong-potongnya, kita ambil sampelnya saja. Walaupun semakin kecil sampelnya, kualitasnya juga akan semakin jelek ya, Tapi paling tidak kita bisa mengurangi daripada media penyimpanan pada sistem analog. Kemudian pada sistem digital itu ketelitiannya lebih besar. Karena angkanya pasti, tidak dikira-kira. Kemudian operasinya dapat diprogram, untainya lebih kebal terhadap draw, karena pasti itu ya. Jadi hanya pendekatan. Kemudian lebih banyak untai. Kalau pakai sistem digital, itu untainya dapat dikemas dalam bentuk keping IC. Bentuk gelombang isyarat digital. Jadi sistem digital itu hanya mengenal dua kuantitas untuk mewakilkan bentuk gelombang isyarat digital.
Jadi sistem digital itu hanya mengenal dua kuantitas yang mewakili kondisi yang ada. Kuantitas tersebut disebut dengan logika. Jadi kita hanya bisa ada dua logika. Logika satu mewakili kondisi hidup, kemudian ada logika 0 untuk mewakili kondisi mati. Sehingga bentuk gelombang pada sistem digital itu hanya mengenal dua aras, yaitu pada saat logika 1 dan logika 0. Perubahan dari aras 0 ke 1 membentuk sisi naik, kemudian perubahan dari aras 1 ke 0 itu membentuk sisi turun. Pada beberapa kasus nantinya ya, ke depan nanti ada pembahasan bahwa terjadinya sisi naik atau sisi turun itu dia lebih penting dibandingkan dengan lama terjadinya aras 1 dan aras 0. Jadi biasanya itu yang dipakai malah sisinya, sisi naik dan sisi turunnya. Itu pada beberapa kasus ya. Bentuk isyarat digital. Di sini contoh ya, kita punya isyarat digital yang mana diwakilkan dengan gelombang kotak. Jadi ada sisi 1 dan sisi 0. Ini ada waktu, rentan waktunya, Tadi ya, pada beberapa kasus itu lama waktu pada aras 1 dan aras 0 itu bahkan tidak lebih penting daripada daripada perubahan arasnya. Dalam keadaannya sebenarnya ya, ini kan kita pakai gelombang kotak yang langsung turun ya. Pada kenyataan itu sulit membentuk gelombang yang dengan sisi naik dan sisi turun itu tegak lurus terhadap sumbu horizontal. Artinya perubahan dari sisi aras rendah ke tinggi dan aras tinggi ke rendah itu pasti ada delay-nya atau membutuhkan waktu tertentu. Artinya arasnya akan lebih melandai ya. Melandai dari 0, dia tidak langsung 100%, tapi ada jedanya seperti ini. Jadi bagaimana prosesnya untuk, jadi kita dari sistem analog itu yang secara umum didapat, kemudian nanti kan harus dirubah ke bentuk digital ya. Jadi ada 3 langkahnya. Pertama, kita ubah input analog menjadi bentuk digital, kemudian sinyal digital ini kita proses yang menjadi informasi digital, kemudian informasi digital ini kita ubah kembali ke output ke dalam bentuk analog. Jadi contoh kita ingin mengukur temperatur. Kita ukur temperatur, alat ukur temperatur sendiri dia adalah analog, alat ukur analog. Kemudian data yang keluar ya, yang disimpan itu adalah analog. Kemudian data hasil pengukuran ini dimasukkan ke konverter ADC ya. Jadi analog to digital converter, yang mana keluarannya sudah digital. Kemudian sinyal digital ini diproses. Setelah diproses, kembali dikonvert lagi menjadi sinyal analog dari sinyal digital yang tadi. Kemudian baru dikontrol. Controller, kemudian akan ada pengaturan temperatur. Nah, sekian dulu pertemuan pada hari ini. Video kali ini kita akhiri dengan ada tugas sedikit tentang soal dan latihan. Soal dan latihan ini dikerjakan, kemudian nanti akan soal-soalnya sudah saya kirim pada link. Hasil tugas ini akan kalian kumpulkan pada link yang akan saya kirim. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.